pagi, masuk pagi. Masuk. Selamat duduk, kita siapkan kesan masing-masing. baik Ibu, terima kasih. Oke. Selamat datang kepada acara ini. Sebelum kita masuk dalam sesi kita pada pagi hari ini, tempat duduknya apakah sudah nyaman? Sudah Ibu. Tadi ini datang dengan secara bersemangat, sudah saling kontak memang bapak atau teman Kontak beberapa terapi ada yang makan betul ini pada iya Ibu. masing-masing pakai motor atau ada yang pakai maxi? Ibu pakai maxi. Grab Ibu maxi. Pasti bayarannya mahal. Oke baik, pasti sebelum kita mulai kita sudah bersama berarti harus mengawali dengan doa. Di sini mungkin ada yang sedang doa. Terima kasih asli dan semua kita ada. Oke, sebelum itu di sini kita perlu nama karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka sayang. Oke, ini perkenalan nama duluan. Nama ibu Herdiana Kayu. Ibu berasal dari Subang. Di sini ibu dipercayakan sebagai konselor. Di sini ibu sudah bekerja di sana. Mungkin adik-adik sudah tahu bagaimana, ibu tidak tahu kenapa adik-adik masih bisa kumpul dan bertim hari ini. Oke, sekarang kita masuk dalam nama sebelumnya di sini bentuk perkenalkan di sini ibu ada buat dalam bentuk game. Nah, adik-adik buat dalam bentuk game ibu yang pandu. Terus nanti gamenya kan ada adik-adik tahu seperti dari ibu nih, tahu? Oke, nanti berhenti di mana dan di situ yang perkenalkan nama. Baik, oke deh. Sekarang anak-anak bisa urutkan satu-satu. Ibu tidak main ya, nanti adik-adik semua yang main. Ibu jangan kamu kan jadi tangan, dan adik-adik saya main. Oke, langsung dari kakak Rika satu bendera. Oke, kakak. Baik, perkenalkan saya Deren yang tempat IPA atau saya Esau. IPA kakak Timo ya. Hobi bersara. Oke. Kakak Timo ini anak-anak. Ya, Mejiku ini tujuh. Perkenalkan nama saya orang mau asal dari Sabu. Sekarang tinggal di Eropa. Hobi tidur. Kami ibu. Baik, perkenalkan nama saya Herdiana Bartonis, asal Asli, tinggal di Eropa. Hobi makan. Hobi ini semua nih yang menjadi seorang ibu. Habis. Oke, langsung. Perkenalkan nama saya Astiaka Dewi Mau, asal saya dari Vietnam, sekarang tinggal di Eropa. Hobi saya itu jalan-jalan. Di sini suara yang belum sama. Itu kan bagian masing-masing kan, toh? Oke, kakak Asti, kakak Nike, kakak Asti, kakak Nifa, kakak Yatina, kakak Nike. Oke, ibu sudah bisa tahu nama. Oke, adik-adik, semua sudah masuk dalam. Nah, di sini adik-adik yang bertemu dengan ibu pasti punya tujuan masing-masing. Oleh sebab itu, ibu kasih kesempatan untuk adik-adik menyampaikan alasan adik-adik datang ke sini. Mungkin duluan dari kakak Asti, siapa saja yang mau duluan untuk memberikan alasan masing-masing kenapa mau bertemu dengan ibu pada pagi ini. Bisa mulai mungkin dari kakak Nika duluan.
saya Ibu, saya mau sharing tentang masalah yang saya alami adalah sulit mengatur waktu Ibu. Oke, sulit mengatur waktu kakak Nika ya, sulit mengatur waktu. Kakak Nika mungkin Kalau di sini saya mau sharing tentang masalah sulit mengatur waktu. mengatur keuangan, mungkin sulit mengatur keuangan. Ya. Aduh, sekarang sudah semua ini kakak Tifa. Sulit, tidak mampu untuk berbicara. Oh, begitu. Kakak Asti, Saya sharing tentang masalah itu sering dibully di sekolah. di sekolah, apakah di sekolah saja? Sekolah Oke, bully ya. Jadi masalah bully di sekolah. Oke, di sini saya rasa adik-adik itu punya masalah yang berbeda masing-masing. Di sini ada kakak Nike sudah mengatur waktu, kakak Nike sudah mengatur keuangan, kakak Tika gugup ketika berbicara dengan umum, dan kakak Asti sering dibully. Oke adik-adik, saya rasa ini mempunyai masalah yang ibu sendiri dengan ya di sini kita pasti saling memberikan masukan karena ini adalah konseling kelompok. Jadi gunanya konseling kelompok berarti kita sama-sama berdiskusi dalam kelompok. Sepakat toh? Sepakat. Jadi pasti adik-adik itu tidak hanya butuh saran dari ibu, pasti adik-adik butuh saran dari teman-teman. Oke? Ya. Oke, baik. Dari sini saya bertanya. Contoh di Kak itu masalah sulit mengatur waktu. Apakah Kak Nina sulit mengatur waktu juga atau tidak? Tidak Ibu. Kakak Tifa, Tidak Ibu. Kakak Asti. Oke, sekarang kita masuk di Kakak Nina. Kakak Nina bilang masalahnya sulit mengatur keuangan. Apakah Kakak Nina mengalami hal itu? Tidak Ibu. Kakak Tifa, Tidak. Kakak Asti. Ya. Asti juga sulit mengatur keuangan. Ya, selain dibully, karena kita masih ada masalah lain di banyak kasih. Oke, baik. Di sini masalah dari Kakak Tifa. Kakak Tifa ini belum berbicara dengan umum. Apakah Kakak Nina mengalami hal tersebut? Ya Ibu. Kakak Nina, Iya. Kakak Asti. Oke. Jadi dari di sini sudah ada 3 masalah yang ibu sudah tanyakan kepada masing-masing. Nah, di sini yang pertama ada masalah. Terus kita masuk ke bully. Karena Kakak Asti misalnya sering dibully. Apakah di antara tiga bertiga ini mengalami hal tersebut? Sering dibully juga atau tidak? Tidak. Oke, adik-adik di sini ada masalah. Namun ibu sudah tanya satu persatu. Di sini tadi ada salah satu masalah yang semua adik-adik itu merasakan juga dalam pribadi masing-masing di guru berbicara di umum. Nah, di sini kita akhirnya juga pasti ibu kasih kesempatan untuk kita saling berbicara masalah masing-masing adik. Jangan berkecil hati kalau ibu mau untuk menyelesaikan masalah tentang guru berbicara di umum. Tidak marah kalau kita langsung pada kan di sini ada satu masalah yang adik-adik semua mengalami hal itu ya. Oke, baik adik-adik. Di sini adik-adik bilang bahwa pernah merasakan masalah yang Kakak Tifa rasakan. Oleh sebab itu di sini ibu sebentar bertanya. Di sini ibu akan bertanya. Adik juga bisa saling memberikan solusi atau saling memberikan saran di antara masalah yang ada masing-masing. Dan ibu juga percaya apa yang ibu sampaikan sebenarnya pasti dalam bentuknya untuk bagi adik-adik itu sudah benar. Pasti masih ada yang belum pas untuk adik-adik. Namun di sini ibu juga percayakan saja untuk kalau boleh dibilang untuk mengasih saran dan solusi saja. Oke, dulu berbicara dulu. Adik-adik serasa nih, kan adik-adik sudah rasa hal itu. Jadi saya tidak rasa untuk tidak apa untuk tanya satu-satu ya. Sebaiknya itu langsung tanya umum saja. Supaya kita juga menjawab terkait. Karena sebelumnya di sini tadi ibu belum tidak kasih tahu kalau di sini
kita dibatasi ya. Oke, kalau di sini kita dibatasi waktu, maksudnya dilakukan saya semua. Di sini gugup berbicara dengan umum. Apa yang membuat adik-adik gugup ketika berbicara dengan umum? Mungkin dari kategorinya, apa yang membuat adik ketika gugup berbicara dengan umum? Takut kalau salah. Takut kalau salah. Itu sebenarnya hal yang wajar lah. Karena berbicara itu semuanya berbentuk ada yang benar. Semuanya harus berawal dari kesalahan dulu baru kita bisa sukses. Oke, dan kita mungkin Takut berbicara. Berbicara. tidak. Kenapa gugup ketika apa yang menjadi alasan gugup berbicara dengan umum? Kenapa disebut? Alasan saya dulu teman tertawa Kalau ada berbicara teman-teman, kalau ada salah berarti kan pasti murah atau tertawa gitu. semula tertawa gitu. Oh, memang hal yang sudah sering kita lihat secara bersama kan ya. Ketika ada kawan kita yang salah, pasti semua kita langsung murah atau tertawa. Padahal coba kita kembali dan cari ke diri masing-masing. Kalau saya dikasihkan pasti kita juga merasa ya. Oke, dari kakak Asti mungkin. Dan saya itu kurang mempersiapkan mental. Jadi ketika adik untuk berbicara depan berarti adik belum siap kan segala sesuatu, contohnya proses-proses yang adik harus sampaikan kepada adik itu. Oke, baik. Mungkin dari kami Orang percaya diri. Orang percaya diri. oke, di sini berbagai macam alasannya kenapa tidak. Adik-adik saya mau bilang bahwa kita sebagai manusia itu tidak ada yang sempurna. Contohnya, kita bilang kurang percaya diri. Kakak dari udah bilang Takut berbicara. takut berbicara salah. Karena kita istilah daun ketika orang langsung tertawa kalau kakak salah. Terus kakak Asti bilang kurang mempersiapkan diri. Adik-adik di sini saya bilang bahwa apa yang semua yang adik rasakan pun dalam bentuk adik sendiri yang pasti. Semua itu pasti mengenai hal tersebut. Namun cara untuk menghilangkan hal tersebut, ketika adik-adik yang berbicara di depan umum atau di mana saja, kalau di dalam kelas, adik-adik pasti masih kuliah ya. Ya, oke. Pasti dalam kelas pasti ada namanya presentasi. Nah, supaya hal-hal yang terjadi dalam pribadi adik-adik tidak terjadi lagi, di sini ibu mau sarankan bahwa ketika berbicara, kalau contohnya kurang percaya diri berarti jangan terlalu berpikiran bahwa apa yang adik lakukan atau apa yang adik sampaikan itu semuanya tidak pasti. Tetapi adik harus percaya bahwa semuanya itu pasti lagi. Dan tidak itu percaya diri. Dan yang paling penting di sini, ketika kita berbicara dengan umum, kayak hilang itu rasa percaya diri, hilang itu gugup, hilang itu segala mental segala macamnya. Di sini hanya bilang ketika mengucapkan pasti kalau apa yang ingin disampaikan memang pasti atau belakang reda sedikit atau berhenti sedikit, tarik nafas terus hembuskan pelan-pelan. Mungkin dari cara itu adik bisa dengan secara pelan-pelan untuk mampu untuk supaya tidak gugup ketika berbicara. Baik adik-adik, di sini tadi kan ibu sudah kasih masukan kepada adik-adik yang bersama masing-masing. Nah di sini kita ini kan konsei kelompok. Di sini saya beri kesempatan untuk adik-adik untuk saling berbicara antara mungkin pasti antara adik-adik masing-masing mempunyai pendapat berbeda mengenai ketika berbicara. Jadi adik-adik bisa omong bebas. Ini kan konsei kelompok, jadi semua itu perlu berbicara. Baik ibu, kalau dari saya ketika kita bicara di depan umum tuh kalau dalam diri saya yang saya alami itu sebelum bicara tuh kayak apa yang saya sudah pikir konsepkan omong, tapi di situ tiba-tiba takut omong kalau ini salah. Akhirnya dari situ saya tidak berani untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan. Sendiri ya sendiri itu. menyampaikan. Tapi nanti ketika saya omong, ketika apa yang saya sudah konsepkan
saya bicara, ada teman yang omong, itu yang saya ingin omong. Jadi itu yang ingin saya bicarakan. Kayak langsung tiba-tiba saya berpikir, tadi mau ngomong itu hanya takut. Oh ya, Berarti apa yang ingin saya rasakan? Saya ingin terlepas dari keadaan seperti itu. Saya tidak mau seperti itu. baik. Oh, adik itu. Berarti adik kalau boleh dibilang adik ini lebih cepat untuk lebih percaya omongan orang daripada pribadi adik ya. Ketika kalau kita berbicara itu, karena adik bilang tadi kalau asal kami di sini nanti adik pasti terkaya orang. Oke. Baik, mungkin dari kakak yang lain mungkin ada yang bisa. Oke, contohnya bisa juga kasih saran sama kakak Herlina apa yang dirasakan bisa untuk kakak ini dan bisa untuk kasih masukan sama kakak ini seperti apa untuk supaya hal itu tidak terjadi lagi kan bisa misalnya sama aku. Kalau menurut beta, Herlina itu kurang percaya diri. Iya, kurang percaya diri. Nah, dia bilang, kalau dia bilang tentu dia cepat terpengaruh ketika dia berbicara, dia terpengaruh untuk kalau ada yang ngomong dari satu dia langsung ikut itu saja. Sedangkan soalnya dia punya apa yang disiapkan. Mungkin itu kalau saya itu kurang percaya diri karena kalian bisa percaya dalam pendapat. Kalian lebih percaya demi orang Orang lain yang percaya, orang lain yang berpendapat. Ya, mungkin ada saran supaya kalian tidak seperti itu lagi dari tadi kan dari mungkin Menurut saran dari saya itu jangan memaksa diri bukan sempurna. Semua orang pasti ada melakukan kesalahan. Iya. Semua orang itu pasti punya kegagalan. Kalau seperti yang kita bilang tadi bahwa semua orang itu pasti punya kesalahan. Itu saja apa yang salah. Jadi kita percaya semua maksudnya ada sempurna atau pasti kita punya kesalahan. Mungkin ada lima ada pendapat lain atau saran untuk apa yang kita lakukan. Jadi ya. Saran dari saya Oke, percaya diri. Baik adik-adik, di sini tadi kamu juga bilang bahwa itu cepat terkenal kan? Itu juga dari cara cepat terkenal. Mungkin dari weekend itu asli atau mungkin apa yang terjadi? Kenapa? kalau beta itu beta sebenarnya kurang percaya diri. Karena beta itu kalau kita salah orang itu takut orang menghakimi. Nanti orang bilang, kok anak kuliah nih berbicara begini, kok tidak pintar apa segala macam. Takut dia menghakimi, jadi saya takut salah, lebih takut salah sih. Takut salah diajarin pada Iya. jadi kalau ketika berbicara saya punya pikiran tuh bukan di situ. Saya takut dengan orang-orang di depan saya. Kalau cara bicara mereka dong menghakimi. Berarti adik ini tidak percaya dengan apa yang adik kerjakan. Lebih pemikiran untuk bahwa saya sekretari berarti belum tentu benar dalam mata orang. Jadi adik lebih pikir bahwa ketika adik omong sebentar orang akan langsung Lebih ke takut salah, Iya. takut salah orang. Kalau percaya diri lumayan, tapi kalau takut salah, lebih takut salah. Jadi kalau lebih tepatnya perfeksionis. Oke. Mungkin di sini saya bertanya. Saya rasa adik asli dengan adik ini pasti sudah melihat juga dan mereka sudah kasih masukan apa yang dilakukan. Nah di sini itu bertanya, apakah adik-adik mempunyai niat tadi atau cara untuk menghilangkan hal tersebut? Contohnya bentuk bercanda dan dibandingkan masing-masing. Bagaimana caranya? Kalau saya sendiri, ibu, ketika saya berbicara di depan umum dan banyak orang di situ, saya menganggap di situ tuh tidak ada orang. Saya menganggap itu hanya kursi kosong. Sehingga saya punya pikiran itu tidak terbagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika saya berbicara pada umum, saya tarik nafas dalam-dalam, hembuskan dalam-dalam, itu baru dari sini. Oke, bagus sekali adik Niken. Kalau adik Niken sudah mau untuk melakukan hal tersebut dengan cara pelan-pelan dan pasti percaya saja pasti akan bisa adik. Suatu saat nanti kalau adik tetap melakukan hal itu apa yang adik ingin dilakukan, pasti percaya saja akan bisa. Jadi, mungkin ada adik yang bilang, adik asli adik kita berbicara saja apa yang menjadi penjahat atau alasan atau cara untuk supaya bisa menghilangkan hal tersebut supaya adik-adik jangan berburuk lagi. Kalau dari saya sebelum saya mulai
Mulai sekarang sebelum saya berbicara dengan umum, saya akan berlatih di depan cermin untuk lebih bisa berbicara di depan cermin, sehingga kalau saya tampil di depan berbicara di depan saya lebih percaya diri dan tidak gugup. Bagus, itu ide paling bagus tadi. Ibu pernah lakukan hal tersebut juga. Ketika ibu ingin berbicara di depan umum ini, ibu juga sering untuk cermin dulu. Karena ada orang bilang itu ketika kita cermin untuk berbicara, pasti adik-adik sudah mengalami, pasti di mana kita harus cermin toh. Jadi kalau kita kan kita lihat bayangan sendiri dalam kaca, dan itu angkat bayangan orang banyak sekali. Dan supaya mantap sekali, saya rasa bagus kalau ada dapat itu sangat bagus. Oke baik, mungkin dari adik kita semua. Kalau dari saya mulai sekarang akan berlatih di depan sedikit orang dan juga berbicara dengan tenang sehingga bisa saya tampil tidak merasa terlalu Oke, adik ini mau belajar secara teman-teman mungkin mau belajar dari keluarga ya, yang keluarga berbicara supaya bisa mencari diri. Oke bagus, adik itu juga bagus, bagus mungkin ada yang bisa. Saya yang berbicara saya sampai saya berbicara di depan saya tidak lupa. Ya, itu juga ada yang sangat bagus juga ya. Karena pasti di kampus kita selalu buat video, contohnya ada video untuk oke, ini memang bagus sekali. Itu juga dosen juga dari adik-adik supaya di situ supaya ada yang percaya diri, supaya bisa untuk percaya diri ketika berbicara. Itu diajar dulu berbicara. Oke, baik adik-adik. Serasa di sini adik punya keinginan untuk berubah hal tersebut semua sangat bagus. Karena sini berbagai macam yang adik-adik sampai masih ada yang bilang mau cermin lah, mau ini buat video dan segala macam. Itu sangat bagus. Ini sarankan semoga apa yang adiknya ingin sampaikan untuk merubah itu, ibu rasa atau ibu sarankan untuk tetap melakukan itu. Percaya saja, suatu saat ketika adik berbicara pasti merasa lega ketika adik-adik melakukan hal tersebut. Oke baik adik-adik, di sini tadi ibu sudah berbicara dan supaya bisa menenangkan hal tersebut. Nah adik-adik, oke baik adik-adik, sejauh tadi ada yang bisa bahas. Di sini sebelum kita mengakhiri, saya rasa ibu memberikan kesimpulan ya. Di sini ibu memberikan kesimpulan dari apa yang adik-adik sudah rasakan bahkan alami. Adik-adik saya bilang kesimpulan dari ibu mengenai ketika ibu berbicara dengan ibu. Adik-adik saya bilang belajarlah secara pelan-pelan untuk percaya diri. Dan jangan belajar juga supaya jangan melakukan dengan perkataan orang. Karena ibu juga belajar dari pengalaman ibu. Ketika ibu berbicara atau di mana saja, pasti ibu sudah tahu bahwa ketika ada satu ada orang yang langsung mudah kita dan segala macam. Dan ibu sudah belajar hal tersebut untuk merasa santai saja, malas tahu deh, istilah malas tahu ya. Anak muda sekarang kita bilang malas tahu jangan menggunakan dengan berbicara orang lain. Jadi dengan apa masukan dari masing-masing yang punya niat untuk mengingatkan itu sudah bagus, sudah terpahamkan itu supaya adik-adik bisa untuk tidak gugup lagi ya. Oke baik adik-adik, mungkin ini saja kesimpulan dari ibu karena waktu kita sudah sesuai dengan ibu yang sudah sampaikan tadi sudah dibalas waktu. Oleh karena itu di sini juga ibu tidak ada kemungkinan untuk adik-adik tidak bertemu dengan ibu. Karena demi menyatakan saya waktu lagi untuk bertemu dengan ibu ketika kalau ada juga pasti ibu untuk bertemu dengan ibu. Dan sini mungkin saya pribadi mungkin saya bertanya ya apakah adik-adik nyaman bertemu dengan ibu atau tidak? Nyaman terima kasih karena adik-adik juga sudah percaya ibu untuk memberikan solusi dan saran yang adik-adik rasakan. Semoga apa yang ibu sudah dibicarakan di siang hari ini dan apa yang adik-adik sampaikan
terjadi, semoga tetap diterapkan dalam masing-masing. Oke, baik adik-adik, mungkin sedikit lagi karena tadi kita diawali dengan doa ya. Oleh sebab itu mungkin kita akan mewakili dengan doa. Mungkin di sini ibu yang langsung memberikan doanya. Oke, baik adik-adik, kasih kita pulang, mari kita sampai hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, Tuhan dan Tuhan kami, Bapak kami, Tuhan kami menjadi masalah kami, adik-adik tadi yang sudah menyampaikan bersama dengan masing-masing Tuhan, kami percaya, ada solusi dan saran, itu semoga menjadi bekal dan mereka sekalian dia juga belajar dalam hidup mereka sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan kasih Tuhan karena akan bisa datang ini dan kami akan percaya Tuhan mengusahakan dalam perjalanan yang kami tiba di rumah kami. Kami juga tidak menutup kemungkinan di negara terima kasih Tuhan bersemangat dalam pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah semuanya. Amin. Amin. Kembali pasti semua pulang dengan tenang sebenarnya. Baik, pada sini pertemuan kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Salam.